Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masih membahas seputar bab yang pertama berkaitan dengan fadailus shalah, keutamaan dari melaksanakan ibadah salat. Kita masuk kepada pembahasan keutamaan salat-salat sunnah, dan yang insya Allah yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan salat sunnah rawatib. Sebagaimana yang kita pahami bahwasannya salat sunnah itu terbagi menjadi dua secara umumnya. Ada salat sunnah yang sifatnya tersebut mutlak. Mutlak itu artinya tidak ada kaitannya dengan sesuatu apapun, baik berkaitan dengan waktu ataupun berkaitan tentang salat wajib, ataupun berkaitan tentang tempat, ataupun berkaitan dengan keadaan. Adapun salat sunnah yang kedua adalah salat sunnah yang muqayyad. Muqayyadnya itu dikarenakan terikat. Bisa jadi terikat dengan salat wajib, salat fardu, seperti salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, termasuk juga berkaitan dengan waktu, seperti salat sunnah duha atau salat sunnah tahajud, qiyamul lail. Kemudian ada salat sunnah yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu salat sunnah wudu. Termasuk juga salat sunnah yang berkaitan dengan tempat, yaitu seperti salat tahiyatul masjid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat sunnah yang muqayyadah, yang ada kaitannya dengan salat fardu, yaitu berkaitan dengan masalah qabliyah dan ba'diyah. Termasuk di dalamnya adalah salat sunnah rawatib. Sebelum kita masuk kepada salat sunnah rawatibnya, alangkah baiknya kita paham dan mengerti bahwasannya salat sunnah qabliyah dan ba'diyah secara umumnya itu jumlahnya 22 rakaat. Qabliyah itu salat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan salat fardu, sebelum melaksanakan salat wajib.
Sedangkan ba'diyah salat sunnah yang dikerjakan setelah kita melaksanakan salat wajib kita. Qobliyah dan ba'diyah secara umumnya berjumlah 22 rakaat. Detailnya sebagai berikut. Yang pertama qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'ata al-fajri khairun minad dunya fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ba'diyah subuh tidak ada. Kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Baik tata caranya itu 4 rakaat sekali salam ataupun 4 rakaat 2 kali salam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i raka'atin ba'daha haramallahu alaihi an-nar. Ya, barang siapa yang sanggup menjaga dan merutinkan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, diharamkan buatnya siksa api neraka. Haruma 'alan nar. Man hafadha 'ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Barang siapa yang sanggup untuk merutinkan dan menjaga salat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, ya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis ini menunjukkan dianjurkan kita mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat juga. Juga keutamaan bagi yang selalu merutinkannya, yaitu apa? Diharamkan api neraka buat dia. 10 sudah. Qobliyah asar 4 rakaat berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang sanggup untuk mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Boleh mengerjakan 4 rakaat sekali salam, boleh juga, dan utamanya dan afdalnya 2 salam 2 salam. Ba'diyah asar tidak ada, 14 sudah. Kemudian qobliyah maghrib 2 rakaat berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal dan hadis Abu Hurairah. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat juga, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. 18 sudah. Kemudian qobliyah isya 2 rakaat, hadis dari Abdullah bin Mughaffal, bainal adzanaini salatun, kata Nabi, di antara adzan dan iqamah ada salat sunnah 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isyanya 2 rakaat juga berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan juga hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nah, jadi kalau kita urutkan atau kita jumlahkan semua, qobliyah dan ba'diyah itu adalah 22. Nah, cuma kita katakan berkaitan dengan masalah rawatib. Rawatib itu
Artinya rutin dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar. Bukan dikarenakan musafir alasannya. Afdalnya 22 tadi jika kita sanggup. Tapi jika kita tidak sanggup, maka kita katakan hendaknya mengerjakan 12 rakaat yang sering diistilahkan dengan istilah rawatib. Rawatib itu sendiri artinya apa? Rutin dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW selama beliau tidak melakukan jamak solat dan tidak melakukan qasar solat. Jamak solat itu artinya menggabungkan dua solat. Paketnya ada dua. Paket yang pertama zuhur dan asar, paket yang kedua maghrib dan isya. Dan subuh tidak ada jamak. Ya, di salat subuh tidak ada apa? Paket jamak. Sedangkan qasar salat artinya meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat. Ya, berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Paketnya itu ada pada salat zuhur, kemudian asar dan isya. Di salat subuh dan maghrib tidak ada qasar salat. Nah, jadi kesimpulannya rawatib itu rutin dikerjakan oleh Nabi SAW bukan dikarenakan ya beliau tersebut tidak safar, tapi rutin dikerjakan oleh Nabi SAW dikarenakan beliau tidak melakukan jamak dan qasar. Buktinya ketika safar Nabi kita Muhammad SAW kok tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah kecuali qabliyah subuh. Apa alasannya? Alasannya dikarenakan ketika safar Nabi Muhammad mengqasar salat dan menjamak salat. Qabliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena qabliyah subuh ya untuk salat subuhnya apa? Tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Makanya qabliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi SAW. Bukan dikarenakan keutamaan daripada qabliyah subuh. Kita paham qabliyah subuh itu utama, pahalanya besar, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kita lebih terbuka lagi pikiran kita, tentunya yang lebih utama lagi qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Ibunda Ummu Habibah, man hafadha ala arba'in raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Barang siapa yang sanggup menjaga dan merutinkan qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan api neraka buatnya. Oh, ini lebih istimewa lagi. Tapi ketika safar ditinggalkan oleh Nabi, bukan karena safarnya, tapi dikarenakan di zuhur itu ada apa? Paket jamak. Di zuhur itu ada paket qasar. Jelas ya? Jadi Bapak, Ibu, jika sekiranya kita musafir, anggaplah ke kota suci Mekah, kita tersebut tidak mau melakukan jamak dan qasar. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, boleh enggak kita mengerjakan qabliyah dan ba'diyah? Boleh tidak? Boleh. Alasannya kenapa? Karena kita tidak menjamak dan mengqasar salat. Jadi sekali lagi 12 rakaat salat sunnah rawatib itu dikatakan rawatib, rutin dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak melakukan apa? Tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Bukan alasan musafir. Ya, karena musafir bukan berarti tidak boleh mengerjakan salat sunnah, boleh. Buktinya Nabi masih mengerjakan tahajud dan witir ketika safar. Buktinya Nabi Muhammad SAW masih mengerjakan yang namanya salat duha ketika safar. Berarti menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah ketika safar tersebut bukan karena alasan safarnya, tapi karena alasan apa? Ada jamak dan ada qasar. Dan itu terbukti lagi qabliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan qabliyah subuh tersebut tidak ada yang namanya paket jamak.
dan tidak ada yang namanya paket qasar. Jelas ya? Nah, apa saja yang 12 rakaat tersebut disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara ala sintai asyrata rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah Jalla wa ala akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga kelak. Apa saja 12 rakaat tersebut? Arba'i raka'atin qabla dhuhur, 4 rakaat qabla dhuhur. Itu termasuk apa? Rawatib. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur, 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'diyah isya, 10. Wa raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat qabliyah subuh atau qabliyah fajar, berarti 12. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di 2 tempat dalam kitab Sunan beliau, pada nomor hadis 414, dan juga dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1794. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwasanya rawatib itu jumlahnya berapa ikhwan? 12 rakaat yang rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan jamak salat dan qasar salat, jumlahnya 12 rakaat, dikuatkan di dalam hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang sanggup mengerjakan salat sunnah ya dalam sehari semalamnya sebanyak 12 rakaat, yaitu rawatib, qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Karena sebab amalan yang 12 rakaat tersebut, Allah Jalla wa ala membangunkan rumah buat dia di surga kelak. Dikatakan oleh Ibunda Ummu Habibah, "Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam sejak aku mendengarkan hadis tersebut langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ya seorang tabi'in bernama Abasyah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat tersebut dalam sehari semalam sejak aku mendengarkan hadis ini dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha." Nah ini yang kita katakan berkaitan dengan salat sunnah ya rawatib ya. Salat sunnah apa? Rawatib. Jumlahnya berapa ya ikhwan? 12 ya rakaat. 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Dan hadis yang menjelaskan ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, wa sahhahu Albani fi Sahihil Jami', dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahihul Jami' pada nomor hadis 6362. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, ungkapan Nabi SAW, "Man sabara ala isnatai asyrata rak'atan fil yaumi wa laylah." Ya, kata-kata sabara artinya bersemangat dalam melakukan satu perbuatan
atau satu perkataan dan menekuninya. Dia tekun, dia menjaga. Apa yang dia tekuni itu? Salat sunnah rawatib yang jumlahnya berapa? 12 rakaat. Dia kerjakan dalam sehari semalam 12 rakaat. Orang yang sanggup menekuni ya salat sunnah rawatib yang 12 rakaat ini, maka apa? Dakhalal jannah. Man sabara ala isnatai asyrata rak'atan fil yaumi wa lailah dakhalal jannah. Barang siapa yang sanggup menekuni salat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka jaminan surga untuknya. Hadis ini menerangkan tentang jumlah salat sunnah rawatib, ya, yaitu salat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah melaksanakan salat fardu atau salat wajib. Menurut sebagian ulama, hikmah adanya salat sunnah rawatib ini tidak lain, termasuk salat sunnah pada umumnya, untuk menutupi kekurangan kesempurnaan pada salat fardu. Ya, artinya adanya salat sunnah secara umum, termasuk salat sunnah rawatib. Fungsi dan manfaatnya apa? Untuk menutupi kekurangan yang ada pada salat fardu yang kita kerjakan. Dalilnya apa? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, ikhlas dia mengerjakan ibadah salat, kemudian sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW, maka ia orang yang beruntung lagi selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salatnya rusak, salat yang dia kerjakan tidak ikhlas, atau salat yang dia kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia gagal dan merugi. Fa in intaqasa min fardatihi syai'un. Jika sekiranya ada kekurangan dari pahala salat fardunya, atau ada yang missing dari salat fardu yang dia kerjakan, atau ada kekurangan dari salat wajib yang dia kerjakan, qala Rabbu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman kepada para malaikatnya, unzuru hali abdi min tatawu'in. Wahai para malaikatku, lihatlah apakah hambaku yang mengerjakan salat wajib tadi itu melaksanakan salat sunnah atau memiliki salat sunnah. Jika sekiranya dia tersebut memiliki salat sunnah, fayukammala, maka tutupilah kekurangan yang ada pada salat wajib tersebut dengan salat sunnah yang dia kerjakan, menjadi sempurna lagi salat wajibnya, pahalanya. Ya, fayukammala biha man taqasa minal fariidah summa yakunu sa'iru amali ala dhalik. Lihatlah apakah hambaku itu mempunyai salat sunnah untuk disempurnakan kekurangan dari salat fardunya, lalu semua amalan akan dihisab seperti perhitungan salat tadi. Itu yang terjadi dengan puasa Ramadan. Jika puasa Ramadan ada kekurangan berkaitan dengan pahalanya, atau ada kekurangan berkaitan dengan apa yang kita lakukan pada saat melaksanakan puasa Ramadan, maka ya dilihat apakah kita memiliki puasa-puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud. Maka puasa-puasa sunnah tadi menutupi kekurangan yang ada pada puasa wajib Ramadan tadi itu. Termasuk ada zakat. Bisa jadi kita salah hitung untuk menutupi kekurangan dan kekhilafan kita pada saat mengeluarkan zakat. Ada yang namanya apa? Sedekah dan infak. Nah, sedekah dan infak itu hukumnya apa? Sunnah. Itulah yang menutupi kekurangan yang ada pada zakat. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa jadi salat itu kurang dari kehusuannya, bisa jadi.
Sebab tidak ada amalan yang mempunyai kekurangan dari satu segi dapat menghasilkan pahala secara sempurna. Maka hadis ini memberikan busyra atau good news, kabar gembira bagi kita semua, bahwa siapa yang tekun mengerjakan sekian rakaat ini, yaitu 12 rakaat di setiap harinya dan di setiap malamnya, niscaya Allah tabaraka wa taala akan menganugerahinya dengan dimasukkan ke dalam surga. Karena orang yang mengerjakannya menjadi salah satu bukti keimanannya kepada Allah Jalla wa Ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya, bahwasannya berkaitan dengan hadis yang sahih ini, Rasulullah SAW menjelaskan dengan detailnya apa saja salat sunnah yang harus kita perhatikan, yaitu salat sunnah yang sehari semalam tadi. Namanya apa tadi? Rawatib. Apa saja? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Subhanallah, kita telah membenarkan hadis ini dan kita melaksanakannya dan kita tekun mengerjakan itu, maka insya Allah jaminan surga buat kita semua. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan, ya, Allah Jalla wa Ala menyediakan apa? Istana atau rumah di surga kelak. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa Ala membangunkan rumah di surga kelak bagi mereka yang suka mengerjakan dan menekuni 12 rakaat rawatib tadi. Tidak ada pertentangan antara kedua riwayat ini, baik dari riwayat, ya, dari jalurnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ataupun dari riwayat dari jalurnya Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Maksudnya Allah Jalla wa Ala akan memasukkan orang yang mengerjakan 12 rakaat tadi ke surga dengan segenap kenikmatannya, dan di dalamnya terdapat satu istana atau rumah yang dibuatkan oleh Allah Jalla wa Ala baginya. Nabi SAW senantiasa menjaga dan menekuni salat sunnah rawatib. Nah, Nabi mengerjakan, dan itu dikuatkan dari ungkapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi berkaitan dengan salat sunnah rawatib yang 12 ini, itu dalilnya dari hadis Nabi qaulan wa fi'lan, baik secara ucapan sabda Nabi SAW ataupun juga secara perbuatan. Ucapan dari hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, dan dikuatkan perbuatannya dari hadis, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat mengerjakan 12 rakaat ini, yang Ibunda Aisyah menghitung apa saja yang menjadi kebiasaan Nabi SAW berkaitan dengan salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah tersebut. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan tentang masalah salat sunnah rawatib ini, ya, disebutkan dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, an salati Rasul sallam an tatawwuhi faqalat. Bunda Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitihi qabla adh-dhuhri arba'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah di rumahnya qabliyah zuhur 4 rakaat. Perbuatan, ya, Ibunda Aisyah melihat Rasulullah mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat di rumah beliau. Summa yakhruju fayusalli bin nas summa yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian beliau keluar dari rumah beliau untuk mendatangi Masjid An-Nabawi menjadi imam salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lagi ke rumah beliau, kemudian, ya, mengerjakan ba'diyah zuhur 2 rakaat, fayusalli rak'ataini. Kemudian wa kana yusalli bin nasil maghrib summa yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian beliau keluar pada saat itu ingin mengerjakan salat maghrib, datang ke Masjid An-Nabawi, mengimami, ya, sahabatnya di salat maghrib tersebut. Setelah selesai melaksanakan salat maghrib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
masuk ke rumah beliau dan mengerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, berarti berapa sudah? 6 tambah 2 8. Summa yadkhulu fayusalli rak'ataini wa yusalli bin nasil isya wa yadkhulu baiti fayusalli rak'ataini. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar lagi dari rumah beliau, kemudian masuk ke Masjid An-Nabawi untuk mengimami salat isya. Setelah selesai melaksanakan salat isya, ya, wa yadkhulu baiti, masuk ke rumahku, kata Ibunda Aisyah, fayusalli rak'ataini. Rasulullah mengerjakan ba'diyah isya 2 rakaat, 10. Wa kana idza tala'al fajru shalla rak'ataini. Apabila sudah terbit fajar as-shadiq, menandakan bahwasannya waktu salat subuh telah hadir, Rasulullah mengerjakan qobliyah subuhnya 2 rakaat di rumah beliau. Artinya apa? Ini dalil hujjah Rasulullah melakukan yang 12 rakaat tersebut. Makanya saya katakan tadi, ya, salat sunnah rawatib yang 12 ini berdasarkan hadis Nabi, baik secara qaulan, sabda Nabi, Rasulullah memerintahkan, Rasulullah menghabarkan, sekaligus juga fi'lan, secara perbuatan pun juga Rasulullah lakukan, prakteknya juga Rasulullah SAW, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, yang hadis yang kita bacakan tadi, termasuk di dalam hadis dari jalurnya Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Ummu Habibah, ya, qalat, berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sanggup mengerjakan 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan istana atau rumah di jannah atau di surga kelak baginya, untuknya. Nah, kemudian di dalam hadis yang kita bacakan dalam kitab kita ini, dalam hadis Ibunda Aisyah, ya, ini juga qaulan, sabda Nabi. Qala Rasulullah SAW, man thabara ala isnatai asyrata rak'atan fil yaumi wal laila dakhalal jannah. Barang siapa yang sanggup mengerjakan dan menekuni 12 rakaat, ya, di dalam sehari semalam, yaitu salat sunnah rawatib, maka jaminan surga untuknya. Nah, jadi ini menguatkan, ya, bagi kita semua bahwasannya berkaitan dengan salat sunnah rawatib ini, ketika kita ditanyakan kepada kita, ketika kita ditanya apakah Nabi mengerjakan yang 12 rakaat ini? Iya. Apakah Rasulullah memerintahkan? Iya. Apakah Rasulullah membenarkan para sahabatnya untuk mengerjakan? Iya. Jelas, ya. Jadi secara riwayat dari hadis Nabi SAW itu sangat kuat sekali yang 12 rakaat ini, ya, baik secara qaulan, ucapan, sabda Nabi berdasarkan hadis Ibunda Aisyah dan hadis Ibunda Ummu Habibah, kemudian juga secara fi'lan, perbuatan Nabi SAW dijelaskan di dalam hadis Ibunda Aisyah, ataupun juga takrir, Rasulullah membenarkan para sahabatnya, termasuk membenarkan perbuatan Ibunda Ummu Habibah yang melakukan dan merutinkan serta menekuni yang 12 rakaat ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga dan menekuni salat sunnah rawatib dan menganjurkan umatnya agar mengerjakannya. Para sahabat dan salafun saleh setelahnya juga menekuni ibadah ini demi meraih pahala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kita lihat ungkapan Ibunda Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan salat rawatib setelah mendengar keutamaan dari Nabi SAW. Artinya 12 rakaat ini selalu dikerjakan oleh Ibunda Ummu Habibah. Kemudian Ibnu Anbasah, ya, yang mendengar, Ibnu Anbasah ini adalah seorang tabi'in yang mendengar hadis ini dari Ibunda Ummu Habibah. Beliau mengatakan begini, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat ini, yaitu rawatib,
semenjak aku mendengar keutamaan dari 12 rakaat ini dari Ibunda Ummu Habibah. Kemudian Amr bin Aus, ya, seorang tabi'ut tabi'in yang mendengar hadis ini dari Ibnu Anbasah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini, yaitu salat sunnah rawatib, semenjak aku mendengar dari Ibnu Anbasah. Kemudian Nu'man bin Salim juga berkata, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya dari Amr bin Aus. Subhanallah. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 728. Maka sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, seoptimal mungkin juga, sesemangat mungkin. Jangan sampai yang 12 rakaat ini apa? Kita tinggalkan. Berusaha qabliyah subuh, kemudian qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, itu didukung dari hadis-hadis penguat lainnya. Di antaranya hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 725 tentang keutamaan qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini kan termasuk rawatib. Bukankah Nabi SAW mengatakan rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha? 2 rakaat qabliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Ibunda Ummu Habibah. Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan yang namanya qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur yang 2 rakaat karena keutamaannya. Kemudian termasuk juga yang diterangkan oleh Ibunda Ummu Habibah dan juga Ibunda Aisyah serta Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhum, bahwasanya Muhammad tidak pernah meninggalkan yang namanya ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya yang 2 rakaat tersebut. Ba'diyah maghribnya 2 rakaat, ba'diyah isyanya 2 rakaat. Jadi semua jumlahnya berapa? 12 rakaat. Jangan sampai kita sia-siakan. Nah, kemudian adapun keutamaan khusus ini bersamaan dengan anjuran untuk menjaga salat sunnah rawatib lainnya. Nabi SAW mengerjakan salat-salat sunnah, ya, tersebut secara rutin, menunjukkan betapa besarnya karunia Allah Jalla wa'ala dan rahmatnya terhadap umat ini, sehingga Allah Jalla wa'ala memberikan keutamaan yang besar ini dan membukakan banyak pintunya, sebagaimana, ya, spirit dan motivasi dari beliau bagi umatnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala demi meraih karunia Allah serta kenikmatan surga yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, penting kita memperhatikan qabliyah dan ba'diyah. Secara umum tadi qabliyah dan ba'diyah jumlahnya ada berapa? 22. Boleh? Qabliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Qabliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Qabliyah asar 4, ya, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qabliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qabliyah isya 2, ba'diyah isya 2. Jika kita sanggup 22 ini, cakep banget, bagus banget, utama banget. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya, 22 ini, maka usahakan kita mengerjakan apa? 12. 22 nggak sanggup, ambil 12-nya. Ya, apa saja rawatib itu yang rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar? Qabliyah subuh termasuk rawatib bukan? Masuk 2 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat, masuk 6. Kemudian ba'diyah zuhurnya berapa? 2, 8. Ba'diyah maghribnya 2, ba'diyah isyanya 2. Jumlahnya 12 rakaat. Nah, kalau bisa, kalau kita mampu mengerjakan qabliyah dan ba'diyah ini di rumah kita jika sanggup. Ya, dalilnya Ustadz, ini ada pada pembahasan ke-19 dari bab yang pertama dari keutamaan salat. Disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau dan meridai ayahnya yang bernama Abdullah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila salah seorang dari kalian sudah selesai melaksanakan salat wajibnya di masjidnya. Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi. Jika seseorang dari kalian telah mengerjakan salat wajibnya atau salat fardunya di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah ia menjadikan sebagian salatnya untuk dikerjakan di rumahnya. Maksudnya salat apa? Salat sunnah. Kata Nabi SAW, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum ilal faraid. Salatlah kalian salat sunnah di rumah kalian. Sebanyak 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Salatlah salat sunnah di rumah kalian ilal faraid, kecuali salat wajib. Bagi kita yang laki-laki mengerjakan salat wajib, ya, salat fardu ini berjamaah di masjid. Kenapa kok harus salat sunnah di rumah? Termasuk qobliyah dan ba'diyah, termasuk rawatibnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan menjadikan di rumahnya kebaikan dari salat sunnah yang dia kerjakan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 778. Hadis yang luar biasa ini, ya, hadis yang diberkahi ini menerangkan tentang keutamaan sekaligus anjuran kepada kaum muslimin untuk melakukan salat sunnah atau salat tatawu atau salat nafilah. Itu istilah-istilah. Salat sunnah itu kadang diistilahkan salat tatawu. Tatawu itu adalah ta'atun ghairu wajibah, ketaatan yang bukan wajib. Nafilah, nafilah itu nawafil, ya, jamaknya. Itu maksudnya tambahan, ya, untuk menutupi kekurangan yang ada pada salat wajib kita dengan kita mengerjakan salat sunnah. Nah, mudah-mudahan salat sunnah itu sebagai tambahan pahala, selain berfungsi untuk menutupi kekurangan yang ada pada salat wajib, sebagai juga untuk tambahan pahala buat kita. Makanya dikatakan salat sunnah itu dengan istilah nafilah atau nawafil. Kita kerjakan di rumah setelah melaksanakan salat fardu di masjid, mengingat kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ada kebaikan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang mengerjakan salat sunnah di rumahnya. Sebab mengerjakan salat sunnah di rumah lebih memotivasi keikhlasan. Gak ada orang kan? Itu lebih menguatkan keikhlasan kita dan mencegah sifat riya dan sum'ah yang ada pada diri kita. Karena kita salat sendirian di kamar rumah kita, gak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allahu Jalla wa'ala. Naam. Juga supaya kita mempunyai sebuah amal rahasia antara diri kita dengan Allahu Jalla wa'ala, yang tidak ada seorang pun melihatnya selain Allahu Jalla wa'ala, Rabbnya kita, Tuhannya kita. Naam, sudah azan? Monggo silahkan azan. Allah. Allahu Akbar. أشهد أن محمدا
حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح الله أكبر Allahu akbar. Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati Muhammad wa sallam. Taib ikhwan wa akhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah. Kenapa kita salat sunnah di rumah kita, khususnya qobliyah dan ba'diyah, khususnya lagi rawatib? Tidak lain untuk memotivasi keikhlasan kita. Karena ketika kita salat sendirian, subhanallah, yang tahu kita melaksanakan ibadah salat cuma diri kita dan Allahu Jalla wa Ala. Dan itu adalah sebuah amal rahasia kita antara diri kita dengan Allah Jalla wa Ala. Lebih daripada itu, kenapa kita salat sunnah di rumah kita sendiri? Supaya kita bisa menjadi teladan untuk anak istri kita, ya, agar ya dia bisa mencontoh apa yang kita lakukan berkaitan tentang masalah ibadah salat. Lebih daripada itu, kita katakan agar turun kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa Ala, termasuk keberkahan, termasuk juga malaikat yang akan mengusir syaitan yang ada di rumah kita, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak disebutkan Nabi SAW secara gamblang dalam hadis ini, sebagai indikasi banyaknya kebaikan yang bisa diraih. Subhanallah. Ada juga hadis lain yang terkait anjuran melaksanakan salat sunnah atau salat nawafil di rumah. Di antaranya adalah hadis dari sahabat yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salatikum fi buyutikum ilal maktubah." Salat kalian yang paling utama adalah salat kalian yang kalian kerjakan di rumah kalian sendiri, kecuali salat wajib atau salat fardu, hendaknya dikerjakan di masjid. Hadis ini menegaskan keutamaan mengerjakan salat sunnah di rumah, sekaligus juga membantah pendapat yang mengatakan yang dimaksud menjadikan sebagian salat sunnah untuk dikerjakan di rumah adalah mencakup salat fardu. Ya, menjadikan sebagian salat yang dikerjakan di rumah mencakup salat fardu, itu tidak benar. Yang benar apa? Salat sunnah saja. Berdasarkan hadis Jabir tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Ya, hendaknya ia menjadikan sebagian salatnya untuk dikerjakan di rumah. Ini khusus salat sunnah untuk kita yang laki-laki, bukan salat wajib. Ya, ini bantahannya, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Zaid bin Sabit ini, paling utamanya salat kalian di rumah kecuali ilal maktubah, kecuali salat wajib. Salat yang 5 waktu ini dikerjakan di mana? Di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dikecualikan dari anjuran mengerjakan salat sunnah di rumah salat yang mempunyai dalil khusus atau salat-salat khusus, seperti salat tarawih di bulan Ramadan. Itu afdalnya di mana? Di masjid. Ya, salat tarawih, qiyamul lail yang kita kerjakan di bulan Ramadan, itu afdalnya di mana? Di masjid, khusus di bulan Ramadan. Kemudian salat Idul Fitri dan Idul Adha, bagusnya utamanya di mana? Di tanah lapang. Kemudian salat gerhana,
ya, baik bulan ataupun gerhana matahari. Itu afdalnya di mana? Di masjid. Meskipun di rumah boleh, ya kan? Tapi afdalnya apa? Di masjid. Kemudian salat istisqa, salat minta hujan, afdalnya di mana? Ya, di tanah lapang. Nah, menurut ulama yang berpendapat bahwa salat-salat tersebut hukumnya sunnah, ya. Artinya memang selain salat 5 waktu secara umum itu hukum salatnya apa? Sunnah. Ya, meskipun dengan penjabaran-penjabaran, ada yang mengatakan dengan istilah salat Idul Fitri, Idul Adha adalah fardu kifayah, asal mula hukumnya wajib, tapi karena sekelompok kaum muslimin sudah mengerjakan itu salat, maka gugur kewajiban muslimin yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya salatnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, hampir wajib. Tapi kalau kita melihat keumuman dari ibadah salat, yang wajib itu cuma 5: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tentunya termasuk salat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadis lain yang menguatkan salat sunnah, ya, hendaknya dikerjakan di rumah, terutama qobliyah dan ba'diyah, dan terutama lagi salat sunnah rawatib, adalah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Salatlah sunnah kalian di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya rumah yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat salat, terutama salat sunnah, itu disamakan seperti kuburan yang sunyi dari aktivitas salat. Di sini menunjukkan kuburan bukan untuk pelaksanaan apa? Ibadah salat, ya kan? Rasulullah mengungkapkan itu. Makanya kita terlarang untuk salat apa? Di kuburan. Karena kuburan itu bukanlah tempat kita untuk melaksanakan ibadah salat. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Salah satu cara agar rumah kita itu berbeda dengan kuburan, salah satunya apa? Dengan mendirikan salat sunnah di rumah kita. Zainu buyutakum, ya, bis-shalah wala tattakhidhuha qubura. Hiasilah rumah kalian tersebut dengan mengerjakan apa? Ibadah salat sunnah, dan jangan jadikanlah rumah-rumah kalian tersebut seperti kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini hadis menunjukkan bahwasanya rumah yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat salat menyerupai kuburan yang sunyi dari aktivitas salat, atau penghuni rumah tersebut menyerupai orang yang mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, sama seperti halnya kuburan yang tidak ada kehidupan bagi penghuninya. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengibaratkan salat di rumah dengan kehidupan ruh bagi badan, yaitu jasmani. Hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat pelaksanaan ibadah salat. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, bahwasannya sekali lagi saya tegaskan, salat sunnah rawatib jumlahnya itu 12 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Disebut rawatib artinya 12 ini rutin dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar salat. Hati-hati ya, 12 rakaat ini selalu dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.